Pengers. Selamat datang kembali di Duta Podcast Duta PNJ. Nah, di episode kali ini bersama aku Arsita dan rekan aku Udah. kita akan ngebahas topik yang seru banget nih. Tapi sebelum itu Ars, ini kan tahun baru ya. Jadi kita punya wajah baru nih dari Duta Duta. sekali spesial banget. Kita ada di mana sih, Han? Kita lagi ada di pusat Prancis, Ars. Oh iya, kita ada di pusat Prancis PNJ yang terletak di gedung perpustakaan lantai ground nih, Han. Betul. Nah, buat teman-teman PNJ yang mau main ke pusat Prancis, di sini kita menyediakan referensi, buku dan juga game board buat teman-teman yang mau belajar bahasa Prancis, Ars. Iya, siapa tahu nanti kita bisa kuliah di Prancis ya. Emang kita punya program untuk itu ya, Ars? Nah, ada nih, kita bahas lengkap di episode kali ini. Oke. Ngomong-ngomong kuliah di luar negeri nih, Han, kali ini, Dut Times kali ini, kita bakal bahas info yang menarik banget tentang IISMA. Jadi kita akan mengupas tuntas gimana sih IISMA dari persiapannya, onboardingnya sampai pulang ke Indonesia nih. Wah, menarik banget. Dan kita spesial mengundang award di IISMA tahun 2023 nih, Ars. Oh iya, ada siapa aja sih, Han? Kita terbangkan langsung dari Korea Selatan dan Taiwan. Ada Oni dan Keke nih, Ars. Kita panggil satu persatu ya. Boleh, langsung kita panggil aja. Kita panggil aja Keke Fahri. Halo. Halo. Boleh Ni silakan hao, duduk. Keke. Nah, yang kedua dari Korea Selatan nih, Han. Kita spesial terbangkan juga nih Oni Farda. Parabai. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Oni. Oke, pertama-tama nih Ars, kita langsung perkenalkan aja nih ya. Iya, ini kayak mukanya seger-seger banget nih ya. Dari ISMA, jarang kena sinar matahari dan polusi Jakarta ya. Luar biasa. Oke, langsung kita berikan kesempatan kepada Kak Farbai terlebih dahulu. Oke, perkenalan diri ya pakai bahasa Indonesia kan? Boleh. Boleh. Pakai bahasa yang kedua aja ya. Oke, halo semuanya, annyeonghaseyo. Aku Farah Bai, aku tuh MAIS 2020. Jadi program studinya MAIS, jurusannya itu administrasi niaga. Dan aku alhamdulillah kemarin berkesempatan untuk dapet amanah untuk pergi ke Korea Selatan, tempatnya di Daegu Catholic University dalam program IISMA. Wah, keren banget Keren ya. banget. Jadi Oni di Jadi sana. Oni. Aduh. Kita lanjut perkenalan kedua ya Ars. Ada Boleh. narasumber kita Keke Fahri. Oke. Halo everyone. Tachehao. Aku Fahri Ramadan dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Nah, di tahun ini juga sama, dapat kesempatan untuk belajar di luar negeri, di Taiwan, di kampus National Pingtung University of Science and Technology. Dengan program studinya itu AI and Mechatronics di sana. Oke, keren. Ada yang dari Korea Selatan dan ada yang juga dari Taiwan. Nah, Kak, sebagai award di ISMA, boleh dong diceritain sedikit tentang program ISMA tuh apa sih? Boleh dari Kak Fahri. Buat aku ya? Oke deh. Santai aja kan ya? Santai aja. Oke. Kalau buat aku, ISMA itu it's not about pursue your education, tapi tentang gimana kamu bisa survive di negara tujuan kamu. Yang pertama kan pasti education, ya. Pursue education. Yang kedua itu pasti tentang kita mau apa sih purpose-nya pas kita kesana gitu. Nah, jadi kalau waktu itu aku pengen banget kayak punya international relation sama industrial exposure yang internasional gitu. Nah, jadinya aku pengen banget nih expand my knowledge sama skill di Taiwan karena memang related banget sama program studi aku di Indonesia gitu. Oke, berarti emang tujuannya kakak nih selaras juga ya dengan tujuan diadakan program ini biar kita memperluas relasinya ke internasional ya. Exactly. Oke, kalau dari Kak Farbe sendiri ada tujuan apa nih Kak untuk mengikuti program IISMA? Sebenarnya sama aja sih sama Fahri ya. Pasti kan kita juga nyari pengalaman baru kan. Dan juga mungkin aku emang udah ada cita-cita kali ya untuk minimal pengen banget abroad gitu. Cuman gimana sih caranya lo di luar negeri tapi lo gratis gitu. Nah, jadi itu kan pasti kayak cita-cita semua orang gak sih? Iya, Kayak nyentuh luar negeri tapi gratis. Gimana caranya? Nah, alhamdulillahnya program IISMA ini menurutku kayak program yang sangat menunjang lah untuk para mahasiswa-mahasiswa tuh diberikan kesempatan Oke. untuk bisa explore, untuk bisa kuliah dan nggak takut untuk coba gitu. Jadi nggak cuma di dalam kampus doang nih kita explore-nya, tapi kita dikasih kesempatan sama pemerintah dan sama Kemendikbud dari program IISMA ini. Jadi kita bisa keluar negeri secara gratis dan itu kayak pasti purpose utama orang-orang kan itu ya. Sisanya ya kita survive di sana.
Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih Ars. Boleh. Sebenarnya kan program dari pemerintah itu banyak ya, selain dari ISMA. Iya. Ada PMM, ada juga MSIB. MSIB. Kak Farbay sendiri kenapa sih decide untuk memilih ISMA? Oke, karena pertama menurutku ISMA ini program yang sangat bagus banget dan unggulnya program dari Kemendikbud saat ini. Menurutku itu. Karena bayangin aja di antara sekian banyak pendaftar ya, kalau nggak salah waktu tahunku tuh sekitar, ini kalau salah ya nggak tahu ya, cuman kalau nggak salah 20 ribuan gitu. Wow, 20.000. Itu mendaftar dan yang keterima tuh kayak less than 2.000 ya, cuman 1.000 sekian. Untuk vokasi itu 600. Wow, Tuh, ketat banget bahkan ya. untuk vokasi cuma 600 gitu. Jadi kayak kita tuh gimana caranya untuk bisa berada di antara 600 orang itu kan. Oke. Dia kayak 600 orang di antara 20.000 tuh gimana caranya gitu. Itu kan bener-bener challenging kan. Dan Iya. aku tuh suka yang challenging gitu. Sangat Suka menantang. tantangan ya. Jadi kayak ayolah gitu. Kapan lagi dapat kesempatan? Pokoknya kalau ada kesempatan ambil aja gitu. Oke, kalau Bang Fahri sendiri kenapa sih memilih ISMA dibanding program kampus merdeka lainnya? Sebenarnya ini jokesnya tuh benar gacha. Iya, gacha. Aku gacha aja kayak aku nggak ikut kampus merdeka nih dari semester 5 gitu. Kayak mau ikut apa lagi gitu. Akhirnya ngeliat teman-teman pada ikut magang merdeka. Iya, MSIB ya. Nah, terus udah pada magang kan, tapi aku belum dapat magang juga. Akhirnya aku mutusin buat ikut ISMA. Nah, di samping itu juga memang ada support system dari keluarga sama dari teman. Karena mereka bilang kayak, lu kan udah duta internasional. Gitu kan. Terus Iya, ada kenapa gak pressure mencoba Harus gitu? Iya representatif gitu. ceritanya. Kenapa gak mencoba sih buat tambah internasionalnya gitu. ini Akhirnya bener internasional ya akhirnya. Tapi jujur kita berdua sama-sama iseng awalnya. iya benar-benar. Iya. Soalnya kita waktu masih jadi duta kita kayak ngobrol gitu, kenapa sih lo daftar, kenapa sih? Terus kayak iseng aja, coba aja. Alhamdulillah. Apalagi dia ini belum ngerjain esai, udah pada detik akhir. Iya bener lagi. Coba dia Ini ngomong parah banget. Farbay lo parah banget kayak Yang penting modal nekat. Iya, Ars. nekat. nekat aja dulu. Oke, Ars, kita udah ngebahas soal ISMA-nya nih. Tapi pasti teman-teman PNJers sudah mulai penasaran gak sih, Ars? Gimana sih caranya biar bisa ikut daftar ya? Apalagi ISMA tahun ini udah mau pembukaan nih Kak di akhir Januari. Oke, jadi kita pengen bertanya gimana sih proses pendaftarannya, persyaratannya, dan tahapan-tahapan yang harus diikuti nih Kak. Dimulai dari Bang Fahri. Oke. Mungkin yang paling utama itu kita harus inisiatif untuk literasi digital itu harus tinggi. Karena kenapa? Semua informasinya itu melalui sosial media sama websitenya. Website itu isma.kemendikbud.co.id. Itu penting banget buat dibaca. Karena dari list of university-nya, baik yang undergraduate atau vocational tuh udah ada semua lengkap di situ. Plus sama passing grade. Jadi kalian nih misal mau ikut, pasti kalian harus lihat dulu nih passing grade-nya apa sih kalau buat di universitas yang kalian tuju gitu. Oke. Misalnya kayak TOEIC-nya berapa atau IPT lainnya berapa gitu. Nah, kalian harus lihat dulu. Terus juga harus related nih sama program studi kalian di sini. ya. Sebenarnya kampus merdeka itu bisa buat linjur. Cuman itu agak susah ketika kalian buat esai nanti. Gitu. Oke. Tapi mending disarankan kalau menurut aku adalah satu Linear jurusan. ya. Iya gitu. Oke. Nah, kemudian ya yang kedua pasti approach banyak alumni gitu. Sekarang udah ada ISMA ESI, ISMA Alumni Club gitu. Terus banyak alumni-alumni di kampusnya masing-masing gitu. Approach aja kayak tanya-tanya tentang persiapannya apa aja sih kayak gitu. Mungkin Oke. selebihnya bisa ditambahin nama. Gimana kalau pendapat Kak Farbay nih soal proses pendaftaran, persyaratan, dan juga tahapan yang harus diikuti Kak? Oke, setelah proses approaching, ini aku nyambung aja ya. Oke. Setelah proses approaching, itu tuh kita harus daftar dulu kan di webnya ISMA Kemendikbud. Kita baca persyaratannya, kalau kita sesuai sama kualifikasi, jangan lupa kita tes juga untuk English Proficiency. Oke. Nah, itu bisa pakai TOEIC, bisa pakai TOEFL, bisa pakai Duolingo, pakai IELTS, banyak deh pokoknya pilihannya. Nah, bahkan PNJ itu juga nyediain untuk TOEIC bersama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau bayar yang di luar kan biasanya lebih mahal. Nah, kalau yang kerja sama kampus tuh lebih murah. Oke. Jadi kayak kalian udah dikasih kesempatan, dikasih wadah sama kampus kalian sendiri nih, kenapa nggak dicoba? Terus dari English Proficiency, kalian kalau udah sesuai angkanya sesuai sama persyaratan, ini ada minimalnya ya, Iya. minimum skornya. Kalau sesuai sama minimum skor, kalian bisa daftar. Nah, pada saat kalian daftar, keterima pendaftaran, bisa apply esai. Bikin esai yang relevan, yang menjual diri kalian, tapi jangan terlalu, ya boleh flexing, cuman diisi gitu loh. Jadi esainya tuh harus ada isinya gitu. Oke. Jadi gak cuma saya pernah juara ini, saya pernah juara ini, gitu doang gitu. Enggak gitu kan. Ada isinya lah gitu. Udah selesai esai, nah kalian pengumuman lanjut ke wawancara itu tahap terdeg-degan karena kayak hidup dan mati gue ada di sini saat ini gitu kan.
Terus akhirnya wawancara, jebret pengumuman. Iya, berarti wawancara itu langsung dari host university-nya atau dari MBKM ya, Kak? Dari programnya. langsung Dari dari host host programnya. Bukan dari host university-nya, tapi dari yang panitia programnya. Oh, panitia program ISMA-nya. dulu. Oke, itu kan banyak banget ya tahapannya untuk go internasional ini. Kira-kira Kak, yang paling challenging itu di tahap mana? Challenging. Kalau aku jujur esai. Kalau aku Iya apaan sih Padahal deadline-nya Iya. Nah justru itu karena challenging. Oh, makanya lama uploadnya. Jujur aku tuh orangnya gak suka ngarang, gak bisa kayak aku tuh kayak di otak tuh tahu mau ngomong apa, cuman diketik kayak bingung gitu kan. Itu challenging banget menurutku. Aku tuh sampai kayak nanya-nanya ke alumni gitu-gitu dan kena revisi berkali-kali sama alumni. Ini jujur aja aku kena revisi sama alumni aku, maaf ya alumni dan tahu nggak alumni aku tuh nggak lanjut klarifikasi nih itu revisian itu karena aku udah stres banget. Aku tuh sampai nangis gara-gara direvisi banyak banget. Terus akhirnya aku kayak ya udahlah pede aja, udah nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa revisi kena, ya udahlah apply aja karena udah deadline banget. Ya udah akhirnya aku apply, ya alhamdulillahnya emang masih rezeki kan. Iya, tapi emang SI ini banyak juga nih award yang lain bilang kalau aduh bingung banget gimana biar meyakinkan, karena itu juga salah satu tahapan seleksi yang dilihat banget kan sama host university-nya. Lagi itu tahapan pertama loh sebelum kayak wawancara. Mungkin pas wawancara kan udah bisa kayak bisa tinggal jelasin yang esai ya. Kalau esai kan bestnya. Oke. Kalau Kak Fahri gimana nih? Iya nih, ada cerita unik guys dari rangkaian Aku pendaftaran. udah sama banget sama kayak Verbay itu tentang esai, karena salahnya aku itu approach banyak dosen plus sama aku punya kakak sepupu dia LPDP. Nah, jadi aku ada 4 orang nih. Nah, 4 orang ini 3 dosen, 1 sepupu aku. Nah, salahnya itu adalah kalau mau proofread itu jangan sama banyak orang. Jadi lebih baik sama 1 orang atau 2 orang aja. Karena semakin banyak yang nge-proofread kali esainya, itu semakin banyak sudut pandang. Dan kalian semakin banyak untuk merevisi. Tapi beda-beda. Iya, beda-beda. Nah, makanya itu salahnya aku. Jadi aku kayak kemarin tuh bisa menghabiskan sampai 3 minggu 2 mingguan deh buat itu esai doang. Esai itu sendiri ya. Esainya tuh berapa panjang sih Kak katanya? 350 kata. Sebenarnya nggak sepanjang itu ya. Iya, 350 kata per poin. Poin. Ada berapa poinnya? poin? Banyak, ada 4 kalau nggak salah. Berarti Oke, Ars udah mulai nentuin mentornya belum, Ars? kita juga jadi tertarik juga nih ya buat ikut ISMA. Kayaknya seru banget gitu untuk dijalanin. Oke, kita lanjut nih, Ars. Tadi kan soal pendaftarannya nih. Ini setelah mereka keterima di ISMA, pasti mereka bakal menceritakan pengalaman-pengalaman yang ada di sana. Ini paling kita tunggu sih ya sebenarnya ya. Gimana sih rasanya gitu? Kita pengen denger langsung nih pengalaman yang tinggal di Korea, yang tinggal di Taiwan. Boleh dong bercerita di sana tuh kayak gimana deh Kak? Proses belajarnya, atmosfer pendidikannya, boleh ya diceritakan ke kita. Boleh dari Kak Farba dulu. Oh gue. Apanya dulu nih? Dari apanya? Pendidikannya. Pendidikan dulu yang pasti. Oke, kalau dari pendidikannya menurutku di sana bagus ya, bagus banget sih edukasi di Korea itu. Kayak mereka tuh mengedepankan edukasi. Jadi dosen-dosennya tuh rata-rata mereka tuh ya tergantung sih. Emang ada dosen yang strict banget di kelas, ada juga yang nggak terlalu strict di kelas. Nah, tapi mostly dosen-dosenku tuh strict di kelas, tapi pada saat penilaian tuh ternyata tidak terlalu strict. Nah, tapi ada juga dosen yang nggak strict sama sekali, kayak ngebiarin aja temanku ada yang tidur apa dibiarin, tiba-tiba nilainya jelek. Ada yang kayak gitu. Dan tapi yang kayak gitu-gitu tuh emang yang bikin kita jadi tahu, oh ternyata sistem pembelajarannya tuh kayak gini dosen-dosennya. Pertama itu karakter dosen, terus yang kedua sistem pembelajarannya itu mereka nggak cuman dari ini doang, nggak cuma dari kayak reading, writing gitu-gitu doang, nggak. Cuman kita juga diajak keluar. Jadi kita tuh ada beberapa gitu ya. Betul. Jadi kita ada beberapa occasion yang mana kita tuh industrial visit. Jadi langsung terjun ke industri, langsung lihat. Nah kebetulan kan aku kemarin ngambil majornya hotel manajemen, itu di bawahnya hospitality and tourism. Ini masih relevan sih sama Mais di ya kan di PNJ. Gitu ya. Betul. Nah, terus akhirnya pas di situ aku dapat kunjungan-kunjungan ke hotel-hotel ternama di sana. Jadi kayak aku ke Seoul, ke Busan, ke banyak kota-kota lain. Seru ya, jadi jalan-jalan di sana. Kayaknya itu tujuan utama deh. Banyak juga nih teman-teman yang ngomong kayak Isma tuh kayaknya jalan-jalan doang deh. Iya, memang iya. Gitu kan. Udah pada itu belajar kunjungan di industri plus nanti bikin laporan, bikin analisis. Jadi selama di sana tuh sambil nganalisis, nggak cuma serta-merta kamu dapat privilege jalan-jalan doang. Oke. Jadi dianalisis itunya gimana gitu sih. Jadi sistemnya bagus. Dan satu yang paling bagus tuh menurut aku,
mereka itu ngedepanin sistem apa ya? Jadi kita tuh dibuat stres dulu, tapi nanti dirilis. Jadi setiap misalkan pembelajaran 4 jam nih, Oke. 1 jamnya itu nanti kita ada istirahat per jamnya. Oh. Jadi kayak setiap 10 menit sekali. Jadi kita tuh udah stres terus dirilis lagi, stres lagi, dirilis Jadi lagi. nggak benar-benar force buat belajar terus-terusan gitu ya. Yes, itu sih yang Bagus menurutku sih. menarik. Oke, thank you Kak Farbai. Kita lanjut sama teknis belajarnya di Taiwan nih. Iya. Kalau tadi kan karena majoritasnya hotel ya Kak, jadi Betul. sering jalan-jalan ke hotel. Nah kalau Bang Kalau Faris ini- sendiri gimana? Bengkel. Bengkel. Kalau aku kan di sana IM Mechatronic. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang di Korea gitu. Nah kalau di Taiwan itu memang dia sistem pendidikannya itu melihat di US gitu. Jadi penilaiannya itu lebih banyak diobservasi dari tenaga pendidiknya gitu. Jadi kalau kita biasanya di sini ada kayak ujian apa sih ujian penilaian gitu segala macam. Oke. Mereka ada, tapi lebih banyak mereka itu mengobservasi melalui ini apa namanya deskripsi. Oh kamu kurang ini, kamu kurang itu gitu. Jadi setiap pembelajaran kita selalu seperti itu. Kemudian yang kedua kalau karakter dosen itu kalian pernah gak sih ngerasain dosen yang punya love language-nya itu word affirmation? Nah semua dosen Ya dosen Iya. semua dosen yang aku hadapi di sana semua kayak gitu. Aku nggak tahu itu karena memang mereka kita itu Culture. international student atau memang seperti itu. Tapi aku ngeliat semua tuh sama disamaratakan gitu. Jadi ketika kita fail dalam sesuatu hal gitu, atau kita misalnya kurang tahu tentang materi yang dipelajari, nah mereka itu nggak langsung kayak Judgmental judgment gitu gitu, ya. tapi dia kayak oh kamu bisa, kamu bakal bisa nantinya gitu. Seru Nanti banget. kita belajar di setelah kelas aja gitu, atau kita cari waktu lain kayak gitu. Jadi benar-benar memang kita dibimbing banget di sana gitu. Jadi tenaga pendidiknya sekaligus konseling ya di Nah, sana. iya benar banget. Jadi kayak orang tua sendiri. Bener-bener. Sampai aku balik aja, kemarin kan aku memang kan aku telat buat bikin laporan magang. Nah, aku harus banyak-banyak ini nih ngambil data di sana. Akhirnya aku minta tolong sama dosen di sana dan mereka bilang kayak take care ya, pokoknya aku selalu mengassist kamu sampai kamu Baik selesai buat laporan gitu banget kayak ya. waduh luar biasa banget gitu. Padahal pasti awalnya takut gak sih kayak aduh nanti dosennya gimana? Sempat pasti mikir Pasti kayak takut gitu banget kan sih Kak. karena gini gimana ya kita setiap hari pakai bahasa Inggris kayak pusing kan. Jadi kayak pasti ada miskomunikasi pasti ada. Terus di samping itu pasti yang utama itu fasilitas sih. Di sana luar biasa banget Betul, fasilitasnya. Masya Allah luar biasa. Kayak di sana itu kalau kalian engineer itu nggak ada batasan buat kalian mengeksplorasi diri di lab. Nah kalau di sini aku ngerasa kalau di home university di home university aku itu memang masih ada batasan buat kita mengeksplorasi diri gitu. Tapi baiknya itu memang kita dibebaskan gitu karena kita jadi makin kaya gitu mengeksplorasi diri gitu Ya. sana. Jadi banyak bengkel yang dieksplor di sana. 5 project. Oh, bengkel mobil, bengkel salah nih. Ada 5 project. 5 project 5 project, satu project special project itu aku buat drone yang untuk image detection tapi itu buat rescue gitu. Jadi kita bisa mengedeteksi ada kebakaran segala macam kayak gitu. Terus yang kedua itu aku di sana juga sempat ikut lomba gitu dan itu kita mewakili jadi internasional aja mahasiswa Indonesia aja. Mahasiswa Indonesia yang ISMA di sana, kita ikut kompetisi di sana dan puji syukurnya kita juara dapat bronze medal di sana. Gitu. Wah. Dan tahu gak sih di sana itu pas kita lomba kita satu-satunya yang pakai batik dan semuanya itu pakai jas. Indonesian Pride. Kita hari ini pakai batik karena kita bangga loh ini. Iya, jadi kayak ada rasa bangga sendiri gitu. Di samping kita kompetisi, di samping juga kita kayak berbudaya gitu. Kenalkan Indonesia Iya. gitu ya. Pak? Iya. Oke. Dia kan Kak Fari sempat mention nih kayak dosen di word affirmation banget gitu. Itu kan kayak agak culture shock juga ya kalau di sini agak-agak cuek gitu ya kalau dosen selain culture shock. Baik juga. Iya baik juga, benar juga. benar baik juga, cuma beda aja. Beda cara penyampaian rasa sayangnya gitu ya. Kalau selain culture shock di dosennya, ada nggak sih Kak culture shock yang lain? Walaupun masih di Asia kan pasti kayak lingkungannya beda. Kenapa ketawa nih? Iya benar sih. Gimana di Kak Fari dulu deh? Kayaknya ada cerita unik nih. Kenapa kok kamu ketawa nih? Enggak, karena memang banyak sih pasti culture shock banyak banget di sana banyak. Benar. Kayak aku kan jadi di sana itu ada kayak demo eskul juga klub di sana. Nah jadi kita disuguhi nih banyak penampilan gitu. Aku tertarik buat ikut badminton. Nah emang di minggu itu kan emang belum beli kayak alat-alat olahraga gitu. Iya, oke. Nah kita datang nih, pas kita datang
aku tuh kayak orang Indo kan kalau misalnya main badminton, minjem dong badmintonnya, raketnya gitu. Bener. Nah, Ganti-ganti. Oh, lo pede enggak banget. Pede banget. soalnya sama sekali nggak boleh minjem. Jadi alat-alat yang memang pribadi personal itu nggak boleh dipinjam. Jadi harus dijaga. Koknya gitu Nggak boleh. Kecuali koknya tuh udah rusak baru boleh. Jadi pas aku ngomong kayak boleh minjem nggak? Mohon maaf ini mahal soalnya benar-benar dia ngomong kayak ini mahal dan aku harus jaga ini gitu. Meskipun dia punya 2, 3 tetap gak bakal dikasih. Jadi emang bener-bener dia mungkin menghargai apa yang dimiliki gitu sih. Berarti di hari itu kakak nggak ikut main. cuman larian doang. Itu lucu sih. Berarti culture shocknya lebih ke budaya sharingnya tuh agak kurang gitu ya kak? Mungkin beda, bukannya kurang gitu. Berbeda sama yang kita. Mungkin kalau kita kan terlalu oversharing ya. Oversharing. Aduh. Bener. Kalau mereka tuh ya beda kan benar-benar People pleaser ya rata-rata. Baik, cerita lucu dari culture shock ini. Kalau culture shock tuh banyak banget sih sebenarnya. Karena kan kita kan walaupun sama-sama di Asia ya, cuma beda banget culture-nya. Terus kayak mungkin kalau dosen sama kayak Fahri, sama-sama baik, bahkan bener-bener keibuan banget. Ada kok dosenku yang aku deket banget sampai aku deket sama keluarganya aku deket. Wow, sekeluarganya lah. Serius, aku suka diajak naik mobil kayak terus kita makan bareng sama anak-anaknya beneran, dan aku tuh deket jadinya sama anaknya tuh masih umuran kita gitu. Kayak ya beda setahun di bawah aku doang lah gitu, jadi kayak kita aja lagi main biasa gitu, jadi kayak seru, kayak jadi punya adik gitu kan. Nggak adik juga sih, tapi seangkatan soalnya kan. Terus abis itu dosen udah, culture shock ini paling semua orang di sana tuh jalan kaki. Jadi budaya jalan kaki itu emang beneran ada, dan itu bener-bener real guys. Literally di sana tuh gue nggak pernah dengar motor kecuali pedal musik. Yes, delivery. Nggak pakai motor. Enggak. Di sana racing semua sih. Beda ya, Semua ya. Kamu korbannya juga kan. Nggak ada. Balap 90 ya Allah. Oh iya. 90. 90 km gitu loh, cepet banget. Kenceng sekali. Iya. Kenceng banget. Ya Allah, sumpah. Enggak, kalau gue enggak. Alhamdulillah juga aku tinggal di kota yang tenang gitu. Jadi emang kalau untuk pelajar enak banget. Student friendly gitu. Betul. Aku 30 menit jalan kaki pun enggak masalah. Bener-bener enggak masalah, dan aku ngerasa itu deket. Enggak tahu kenapa ketemu itu deket. Jadi kayak pas ngeliat berapa sih? 30 menit gitu. Jalan kaki gas gitu. Yes, dan aku sering banget, jadi malah aku hampir setiap hari, even temanku nggak mau keluar, aku kan suka keluar sendiri gitu, dan nggak kerasa jalan-jalan aja gitu. Jadi kemana-mana tuh jalan kaki itu. Sama satu sih survive banget di makanan. Itu sih makanan. Kita bahas soal familiar gitu ya, makanan Korea. Iya sih, yang kalau yang makanan Koreanya bisa dimakan di Indonesia, iya mungkin iya ya, kayak bibimbap apa gitu kan, samgyeopsal dan sebagainya, itu mungkin masih bisa. Cuman kalau yang nggak Indonesia banget, kayak waktu itu aku ke Busan, ke Pohang yang emang isinya seafood mereka tuh beda banget sama seafood kita, literally mentah, beda. dan rasanya itu kayak gue makan makanan yang gak dimasak kan, gue Kangen rendang gitu. masih, Kak. Iya, langsung Kangen kayak nasi gak Padang. ada nih spicy-nya ini apa ini gitu kan. Itu sama itu apa, banyak banget mereka tuh jualan doeji tuh babi, dan mereka best dagingnya kan babi, jadi susah survive itu sih. Jadi kita pintar-pintar kalau ke supermarket lihat belakangnya ada tulisan doeji gugi nggak. Kalau ada tulisan doeji gugi itu berarti babi, jadi mendingan dihindari gitu. Oke, kalau Bang Fahri ada yang tantangan yang mencari makanan di sana. Bertahan hidup di sana. Pasti kita survive sih kalau buat makanan. Emang kalau apalagi di negara-negara yang memang daging babi itu lebih murah dibanding daging ayam atau itu dia. sapi gitu. Jadi kita kalau misalnya ke Family Mart atau di sana tuh adanya Family Mart, High Life ya, jadi kita selalu di scan dulu tuh tulisannya gitu, terus Translate. ditranslate dulu ya gitu. Oke. Terus ya gitu, terus dicari ada gelatinnya enggak, atau ada mengandung konten pork atau enggak, kayak gitu pasti. Oke. Kalau ada nggak ya kayak yang kaget juga sama cuaca di sana gitu? Oh ya, of Ini dia course. nih pasti. apalagi ngalamin Of course. winter juga ya. Yes, aku udah ngalamin. Karena aku tuh transisi banget. Aku datang summer, dari summer ke fall ke winter. Jadi itu kaget banget kan, tubuh kita dari yang 35, 37 gak sih? Iya. Jakarta ya, 37 kan ya. Kayaknya 50 deh di sini. 50. Gak dong, panas banget. Nggak ya? Paling 40-an gitu kan. Terus tiba-tiba ke sana. Nah, pas ke sana tuh aku masih summer alhamdulillahnya. Jadi masih di angka 20-an. Jadi masih yang kayak badan masih enak lah gitu. Pas di transisi summer ke fall. Nah, fall
fallnya itu tuh bisa nyampe angka 15 sampai 10 waktu itu turunnya. Akhirnya badan nyesuaiin lagi. Nah, dari fall dari fall ke winter itu turun banget. Jadi ke 5 derajat awalnya. 5 derajat lama banget, terus akhirnya turun lagi 1 2 1 2 1 2. Jadi sampai sebulanan aku masih di sana tuh 1 2 1 2 minus 5 1 2 1 2 gitu. Jadi stay-nya di angka gitu. Paling tinggi cuman 2 5 itu udah paling tinggi. Dan itu kayak udah ngerasa, berapa sih ini kok gerah banget, pas lihat 5 derajat. Habis itu kayak kita langsung, gaya banget 5 derajat kegerahan gitu. Tapi badan jadi adaptasi. Jadi karena perubahannya aku pelan-pelan, jadi gitu alhamdulillahnya gitu. Tapi pas kesininya drastis, say. langsung aduh ini gimana? Nyampe bandara 37 langsung ngendek, nggak bisa nafas. Oksigen, please. Seru banget ya Ars pengalamannya. Itu tadi kan pertanyaan-pertanyaan dari kita ya Ars. Kita. Tapi pasti Pengers juga mau bertanya nggak sih Ars? Benar. Jadi sebelum kita ngobrol hari ini Kak, kita udah membuka section tanya jawab nih Oh ya? di Instagram Duta PNJ. Wow. Boleh nih, Ilhan dibacain pertanyaan dari Ada PNJ. pertanyaan pertama dari Deg-degan. Pengers yaitu @h.sana. Waduh. Dia bertanya nih Kak. Mm-mm. Emang bener ya kalau mau ikut IISMA itu orang tua harus punya tabungan 100 juta rupiah? Waduh. Gimana, Kak? Siapa nih mau jawab nih? Nggak sih, hoax. Hoax ya PNJ. Itu hoax. Mm-mm. Kemarin buat like doang. Iya. Klarifikasinya Kak. Ini kalau mau Anas review, kita emang harus ngeluarin uang. Oke. Cuman di awal aja. Jadi kayak pas proses kamu ibaratnya lo tuh nanam modal dulu gitu. Toh juga ntar at the end lo akan ke cover kalau lo keterima, kalau lo worthy ya, lo Oke. akan ke cover gitu loh. Jadi gak usah takut. Ya kalau emang kamunya nggak punya uang, mungkin kamu belum kerja atau apa gitu kan. Nah itu bisa pakai tabungan orang tua. Cuman kayaknya nggak nyampe 100 juta juga sih. Paling-paling kayak untuk pendaftaran awal siapin aja lah 3 juta 2 juta mungkin udah. Berarti kayak under Aman. 10 juta udah aman ya Kak? Mm-mm. Kalau di Kavari kira-kira berapa tuh ngabisinnya? Aku berapa ya? 750 kali kemarin. Stoik doang. Enggak, kebetulan kemarin aku karena udah punya paspor. Oh iya, dia Jadinya udah aku paspor. cuman TOEIC doang kemarin. Dan TOEIC itu juga Visa, misalnya cuy. visa kan di Iya. tapi bayar Iya, sih. tapi bayar dulu. Visa 7,5. Iya. Nah, murah ya? Murah Mbak. Nggak, 1 sekian loh, Pak. Oh beda negara beda nih ya? Beda, beda-beda. Tuh, Dan sana. itunya juga beda-beda kan, apa sih namanya, persyaratan untuk nge-apply visanya. Kalau aku kan ke Korea kemarin ada harus tes TBC ke rumah sakit ini, ke rumah sakit rujukan ini Iya, gitu. iya. Jadi aku ribet. Kesehatan gitu. Makanya aku agak banyak ngeluarin Enggak uangnya. boleh TBC ya. Iya, Iya, pokoknya nggak kalau kita kalau mau ke Korea, guys, kalian harus tes TB. Jadi kalau kalian punya TB, maaf banget gak bisa ke Korea. Oke. Gitu. Nah, kita langsung ke pertanyaan kedua nih, Ilhan. Ada dari @_mijay. Apakah mahasiswa D3 dapat mengikuti ISMA, Kak? Nih, boleh Kak dijawab? Kakak nih D4 dua-duanya? Iya deh. Iya deh, Oh, D4 dua-duanya. Bisa. Tapi bisa ya? Aku juga soalnya D3 ya. Bisa tapi kan kesempatannya cuma sekali aja. Iya, berarti tuh di semester Semester 5. Yes. Benar banget nih ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau nyoba nih yang D3, soalnya di PNJ ini kebetulan juga masih ada yang D3 ya, termasuk aku, itu bisa nyoba di semester 5. Oke, kita lanjut ya Ars ke pertanyaan ketiga dari @iman R_. Pertanyaannya tuh kalau daftar ISMA dengan jurusan yang berbeda di PNJ, apakah bisa Kak? Siapa yang mau jawab nih buat pertanyaan ini? Oke, jadi emang baiknya itu relevan ya sama prodi kalian. Dan untuk ISMA tahun ini dan tahun aku tuh udah langsung dikhususkan gitu, dikerucutkan. Jadi misalkan aku nulis akun program studinya apa, MICE gitu kan. Oke. Terus ntar bawahnya pilihan-pilihan negaranya itu tuh udah langsung kerucut. Jadi kayak cuman bisa milih yang linear. Yes, langsung kayak Korea Selatan, ini hotel manajemen, ini MICE, ini gitu. Jadi emang nggak bisa keluar dari situ gitu. Mungkin kalau waktu yang tahun alumni atas aku itu masih bisa milih kayak gitu karena mereka sistemnya skema. Iya, skema 1, skema 2, skema 3 gitu. Jadi karena mereka yang sistemnya skema, kalau kita sistemnya langsung dikerucutkan. Kayaknya tahun ini juga disamain sama Langsung kita. dikerucutkan ya. Oke. Jadi teman-teman juga bisa baca-baca lagi nih, siapa tahu ada update peraturan dari ISMA-nya Betul sendiri ya. Betul. Karena kita baru pulang ya, kita nggak tahu update. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol seputar ISMA, terus pasti abis dari nonton ini, Pengers tuh banyak banget kayak yang tertarik. Kira-kira ada pesannya nggak Kak? Tips-tips buat teman-teman yang, aduh kayaknya gue pengen nyoba deh daftar ISMA. Boleh Kak Fahri? Buat aku ya, pesannya mungkin yang pertama define your purpose pertama. Itu penting banget. Jadi ketika kamu dapat amanah jadi ORD ISMA, itu
harus tahu purpose-nya apa gitu ke luar negeri. Jangan sampai ketika kamu di sana kamu nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Kayak misalnya cuma belajar doang, itu pasti bakal boring banget, Boring. bener-bener Bener. boring banget. Gitu. Makanya aku di sana itu gimana caranya aku ikut-ikut kegiatan di PPI. Di sana tuh PPI namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu. Jadi aku ikut sana, aku ikut event-eventnya kayak Indonesian Festival, terus kemudian kayak ikut Diwali Festival yang diadain sama mahasiswa India kayak gitu. Jadi gimana caranya jangan sampai kita cuma belajar doang di sana gitu, Iya, tapi oke. membangun relasi gitu. Yang kedua pastinya ya perbanyak inilah literasi kalian buat biarin kaya nih nanti esainya gitu. Jangan sampai esainya ya di situ-situ aja gitu. Dan yang terpenting jangan benar sih jangan flexing banget gitu buat esai gitu. Memang flexing tapi jangan sampai benar-benar flexing. Kalau tahun lalu itu aku dikasih brief gitu sama alumni LPDP bahwasannya kalau esai yang kamu terima itu kemarin esai yang kemarin kamu isi itu poinnya itu adalah tentang cara kamu survive di luar negeri bagaimana gitu. Nah, kemudian selain daripada itu ya udah doa, pasti minta izin sama orang tua, sama dosen-dosen di home university gitu. Udah itu aja sih ya. Oke, Ars. Oke, keren Siap-siap, banget. kita Kalau dari lanjut. Kak Farbay nih, pesannya dulu deh. Pesan-pesannya pokoknya intinya buat kalian semua, jangan takut untuk ngambil kesempatan. Ini mungkin udah aku ulang-ulang kali ya berkali-kali di kesempatan manapun kalau diundang, itu pasti aku selalu ngomong mahasiswa tuh jangan diem aja, itu sih. Dan pertama itu karena kita nggak bisa diem aja sebagai mahasiswa, kita harus ngambil chance yang ada gitu, harus ngambil kesempatannya, harus ngambil setiap peluang-peluang yang ada di depan mata kalian. Kalau kalian emang tertariknya daftar yang ini ISMA ya oke, daftar ISMA. Kalau kalian daftarnya yang lain ya silakan carilah yang emang sesuai sama passionate kalian gitu. Oke. Jangan terlalu memaksakan diri tapi juga jangan mati sebelum perang gitu loh. Jangan kayak aku nggak bisa Kak, aku soalnya nggak bisa bahasa Inggris, soalnya aku nggak bisa. Itu kan berarti dia udah mengunderestimate dirinya Iya, sendiri betul. kan. Jadi kayak bikin boundaries ya kan. Nah, That's it. Kayak yang tadi juga tuh Kak yang bahas kayak emang orang tuanya harus punya 100 juta ya. Nah Gitu itu kan Kak. kayak kenapa tuh emangnya kalau nggak punya duit nggak bisa keluar negeri Iya, gitu, nggak dibikin bisa dapat batasan-batasan beasiswa. gitu. Iya itu nggak Gitu. boleh. Itu nggak boleh karena kan kita kan full honing juga kan, jadi ya pasti kalian akan di provide lah segala kebutuhan di sana, nggak usah takut gitu. Pokoknya ikut aja dulu, cobain aja dulu, buat pengalaman semaksimal mungkin biar kalian tuh bisa ceritakan saat kalian daftar, dan itu bakal jadi poin plus kalian banget selain dari kalian pintar, IPK bagus dan sebagainya ya gitu. Oke, jadi buat PNJers yang mau daftar nih, selagi kalian punya pengalaman dan juga kalian pede, coba aja dulu ya. Betul. Coba aja dulu tanya-tanya ke alumni ISMA Awardi-nya, siapa tahu kalian lah ISMA Awardi selanjutnya. Amin. Jadi gimana Ars? Udah mulai kepikiran nih mau ISMA di mana tahun ini? Ya sayang banget gue udah mau lulus. Iya. Jadi Nah, nggak temen bisa ya. Penjus tuh jangan sampai kelewatan ya. Iya sayang banget nih PNJers, soalnya ini kesempatan yang emas banget. Kapan lagi kan kuliah di luar negeri dibayarin sama Iya. pemerintah ya. Sampai temen aku aja ngomong di sana kayak ISMA itu luar biasa banget ya. Di hosted sama negara, Iya. terus sama kampus di host university-nya. Itu paling luar biasa memang ISMA. Jujur ya, teman-teman internasional yang lain juga teman-temanku pada ngomong gitu, yang dari Amerika, yang ada kan negara-negara sana ya, Chile, Tajikistan gitu-gitu. Itu mereka selalu ngomong kayak gitu. Kalian tuh hebat banget ya, government kalian tuh keren banget, Iya. selalu dibilang kayak Iya, gitu. soal kayak gitu benar. Boleh sih di provide sedemikian rupa, privilege kalian besar banget, emang boleh gitu. Aku iri, aku juga kerja sama kok, tapi aku nggak dapet yang kalian dapetin, itu sih. Ada kecemburuan sosial ya. ternyata di Iya, sana. negara ya. Terima kasih Kemendikbud Ristek sudah membuat ISMA ya. Yes. Wah, kita udah seru banget nih Han, ngobrolnya nggak kerasa banget ya. Kita udah di penghujung podcast Ya, kali ini. Kita padahal masih pengen banyak pertanyaan deh buat Iya, ke Kak Farben dan ke Bang Fahri. Kita ngobrol lagi. Iya, makasih banyak ya Kak Farbay, Kak Fahri udah sharing pengalaman ISMA-nya ke PNJers semua. Oh ya, terima kasih juga buat PNJers yang tadi udah bertanya nih Ars. Bener banget. Nanti kalau misalkan ada podcast lain, PNJers bisa banget ya nitip-nitip pertanyaan ke kita buat ditanyain ke narasumber. Betul. Nah, buat PNJers yang mau tahu info-info lain tentang PNJ, ikuti terus podcast Due Times di channel YouTube PNJ. Dan juga jangan lupa nih untuk follow Instagram kita di Politeknik Negeri Jakarta. dan juga Instagram Duta di @duta_pnj. Semua informasi tentang PNJ juga bisa kalian akses di websitenya www.pnj.ac.id di bawah sini ya. Baiklah PNJers, ditunggu ya podcast kami selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik ya Ars. Bener banget nih. Saya Ilhan Dan saya Arsita. dari Duta PNJ Batch 3 pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah Dah, PNJers.